Pencuri kelas kakap, dia akan memeriksa seorang presdir yang dikenal sebagai rentenir The Gangnam di Korea. Presdir selalu melakukan pekerjaannya dengan sangat baik di tahanan, tanpa seorang sipil yang bekerja bersamanya di dalam tahanan dan memberikan hidangan enak untuk presdir. Karena telah menyelesaikan tugasnya, tak lupa juga dia memberikan nomor rekeningnya pada presdir itu. Saat presdir akan menyantap makanan yang sudah dihidangkan, seorang sipil memberitahunya bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya. Dia mengatakan bahwa dia seorang jaksa. Presdir pun terlihat sangat kesal mendengarnya dan memakan makanannya dengan muka kesal. Lalu presdir menemui pria berdasi yang telah menunggunya. Dengan tetap angkuh, dia duduk dengan mengangkat dagunya. Dia pun mengatakan kalau dia merasa belum pernah bertemu dengannya. Dan presdir menganggap kalau pria itu bukan orang yang penting untuknya. Tapi pria berdasi itu mengatakan, orang yang kau anggap tidak penting ini adalah orang yang telah memasukkan dia ke dalam penjara. Lalu pria berdasi itu pun memulai obrolan yang penting dengannya. Dia menanyakan di mana lokasi pencucian itu. Presdir yang enggan menjawabnya, lalu pria itu memberikan data orang-orang yang telah tertangkap. Dan target selanjutnya adalah pencucian itu. Banyak pekerja di tempat pencucian itu yang sedang menghitung uang milik Presdir Chun. Salah satu kepercayaan Presdir Chun ditelepon olehnya. Dan presdir memerintahkan untuk membereskan tempat tersebut dan segera memindahkannya ke tempat pribadi yang lain. Pria berdasi itu sedang bersiap melakukan penyamarannya. Tapi anak buah Presdir Chun telah berhasil mengosongkan tempatnya. Pria berdasi itu dia tidak sendiri. Ada seseorang ahli teknologi bersamanya. Dia memberitahu tempat di mana mereka memindahkan uangnya. Seseorang di dalam mobil itu memberikan informasi kalau di dalam hotel tersebut ada lift khusus Presdir Chun dan dijaga sangat ketat. Lalu pria itu pun berpura-pura menelpon dan memotret orang security yang menjaga ketat tempat Presdir Chun dan mengambil seragam security tanpa diketahui siapapun aksinya. Seseorang yang bersama pria itu, dia mendapat biodata para penjaga tersebut. Salah satu dari mereka, istrinya sedang mengandung. Dan dia pun mendapat pesan palsu kalau istrinya akan segera melahirkan. Penjaga itu pun berlari tanpa meminta izin. Pria berdasi tadi, dia sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian security dan menggantikan tempat penjaga yang pulang tadi. Rekan penjaga itu menanyakan, apakah dia ganti rekannya yang tadi pulang? Tapi pria itu hanya menunjukkan kartu tanda pengenalnya. Saat ini dia mengaku sebagai seorang polisi. Penjaga itu dia sangat ketakutan. Pria itu pun mengatakan untuk jangan panik dan jagalah ibumu dengan sangat baik. Penjaga itu terkejut. Kenapa dia mengetahuinya? Tapi pria itu menjawabnya dengan santai bahwa polisi Korea sangat cerdas untuk melakukan apapun. Penjaga itu diizinkan pulang olehnya dan dia tidak akan menangkapnya.
Penjaga itu segera berlari pulang dengan ketakutan. Pria itu berhasil masuk, dan dia menelpon seseorang dengan santai. Dia mengatakan ingin melapor. Pria tua dalam telepon itu pun memberi kode pada timnya, dan segera pergi ke lokasi tersebut. Kelompok di tempat pencucian tadi, mereka telah sampai di hotel pribadi milik Presdir Chun. Tapi mereka semua terkejut melihat seseorang yang menggunakan seragam security sedang mengantongi uang milik bosnya. Tapi pria itu dengan terburu-buru, dia terus mengantongi semua uang itu dan mengatakan kalian sudah datang, dan dia meminta bantuan untuk memasukkan semua uang itu. Kepercayaan Presdir Chun pun tertawa dan mendekatinya. Tapi pria itu mengatakan kalau dia sedang tidak berbicara pada mereka. Kepercayaan Presdir, dia berpikir tidak ada orang lain selain mereka. Lalu langkah mereka pun terhenti dan menoleh ke belakang. Ternyata pria itu bersama King Kong. King Kong itu ada di belakang mereka. Orang yang dimaksud oleh pria berbaju security itu. Kelompok itu menyerang pria tinggi besar itu, dan pria berbaju security terus memasukkan uang itu ke kantongnya. Tapi sekelompok itu dikalahkan oleh satu King Kong tersebut. Jaksa yang sebenarnya pun tiba di lokasi bersama timnya, dan mereka menerobos masuk. Satu lagi, timnya di parkiran sedang mengganti pakaian, menggunakan pakaian polisi dengan cemas dan terburu-buru. Sesampainya mereka di tempat kejadian, atas laporan pria tadi, dia melihat semua tergeletak berserakan. Dan kepercayaan Presdir Chun berada di dalam berangkas dengan keadaan babak belur. Mereka semua memasukkan semua uang itu ke dalam mobil dan segera pergi. Jaksa yang asli bersama timnya, dia mencoba mengejar mereka dan memerintahkan untuk memeriksa parkiran. Setelah anak buahnya berpencar, jaksa itu dia tersenyum. Entah apa yang ada di pikirannya. Mereka bertiga ketahuan dan mereka melakukan aksi kejar-kejaran dengan konyol. Karena temannya tidak begitu ahli mengemudi dalam kecepatan tinggi. Sampai pada akhirnya mereka memaksa menerobos lampu merah. Dan salah satu timnya yang menggunakan sepeda motor menghentikan para polisi yang mengejar mereka tersebut. Mereka semua lolos dari kejaran polisi tersebut.